Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yulianti. NIM saya 23060214, kelas B1 Prodi PGSD Fakultas Pendidikan, Kampus IKIP Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD dengan dosen pengampu Bapak Acep Haryudin MPD. Berikut penjelasan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui terkait konsep dasar bahasa Indonesia SD? Yang saya ketahui terkait konsep dasar bahasa Indonesia SD ini mempelajari aspek keterampilan berbahasa, yaitu seperti menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Konsep dasar bahasa Indonesia ini merupakan landasan awal agar kita sebagai guru, khususnya di SD, dapat mengarahkan pembelajaran bahasa Indonesia kepada peserta didik, sehingga peserta didik mampu memahami dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun beberapa metode yang saya ketahui dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD seperti metode langsung, metode alamiah, metode tata bahasa, metode terjemahan, metode pembatasan bahasa, dan penggunaan media atau teknologi. Nah, selain itu, kita sebagai guru juga perlu memperhatikan bagaimana kebutuhan dan kemampuan siswa atau peserta didik, serta menyesuaikan pendekatan metode pembelajaran, materinya yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana penggunaan kata benda dalam sebuah kalimat dapat mempengaruhi makna secara keseluruhan? Kata benda itu sendiri merupakan jenis kata yang digunakan untuk menyebutkan orang, tempat, benda, ataupun gagasan. Dalam sebuah kalimat, penggunaan kata benda yang tepat dapat membantu menyampaikan informasi atau makna dengan jelas dan dapat mempengaruhi pemahaman pembaca terhadap kalimat tersebut. Seperti contoh, misalnya kucing oranye mengejar tikus besar. Nah, dalam penggunaan kata benda di sini, kucing dan tikus memberikan informasi tentang pelaku atau subjek dalam kalimat tersebut, sedangkan oranye dan besar memberikan informasi tentang sifat dari masing-masing subjek itu dalam kalimat tersebut. Nah, selain itu, penggunaan kata benda yang berbeda dapat menghasilkan makna yang berbeda pula meskipun dalam satu kalimat, dalam kalimat yang sama gitu. Menghasilkan makna yang berbeda dalam kalimat yang sama. Contohnya dalam kalimat Ani membeli mobil baru. Kata benda mobil menunjukkan bahwa objek yang dibelinya, sedangkan kata sifat baru itu menunjukkan sifat objek dari kalimat tersebut. Akan tetapi, jika kata bendanya diganti dengan kata benda lain seperti sepeda atau motor atau rumah, maka maknanya pun akan berbeda. Nah, sehingga bagaimana penggunaan kata benda ini dapat menjelaskan maksud si penulis dengan jelas gitu. Dengan jelas. Sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara pembaca, antara apa yang disampaikan oleh penulis dan persepsi pembaca. Lalu pertanyaan selanjutnya, jelaskan strategi yang dapat digunakan siswa untuk mengatasi kesulitan dalam memahami makna kata yang sulit dalam bacaan bahasa Indonesia. Menurut pengalaman saya pribadi, ketika saya sedang memantau anak-anak yang sedang literasi, biasanya sebelum dimulai saya akan memberikan arahan terlebih dahulu kepada peserta didik untuk menuliskan kata-kata apa saja yang mereka tidak ketahui, yang mereka temukan gitu dalam buku yang mereka baca. Nah, lalu setelah selesai literasi, saya mengarahkan mereka untuk bermain sambil berdiskusi. Seperti diadakan sesi tanya jawab. Nah, boleh siswa yang tahu jawabannya boleh berdiskusi gitu berdiskusi dengan temannya yang belum tahu gitu. Nah, kadang juga untuk kelas tinggi bisa disediakan seperti kamus untuk menambah referensi atau kosa kata mereka gitu, untuk memperluas kosakata mereka. Nah, untuk di kelas rendah sendiri biasanya bisa dilakukan dengan tanya jawab langsung. Biasanya anak-anak akan cenderung lebih berani untuk bertanya langsung seperti, "Ibu, ini tuh apa, Ibu?" Nah, biasanya kita bisa mengaitkan jawabannya dengan sebuah perumpamaan atau bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Misalnya
menggunakan bahasa daerahnya sendiri bisa. Lalu ya bisa jadi menggunakan perumpamaan sederhana gitu. Nah, strategi ini juga tidak berpatokan kepada itu ya teman-teman. Bisa juga kita misalnya menyesuaikan dengan kebutuhan kemampuan peserta didik untuk memahami bahasa, untuk memahami bacaan yang mereka kurang mengerti, seperti itu. Yang selanjutnya adalah bagaimana siswa dapat menyusun kalimat yang tepat dan padu dengan menggunakan berbagai jenis kata hubung. Pertama-tama, siswa perlu mengenal terlebih dahulu bagaimana jenis-jenis kata hubung dan juga fungsinya. Nah, lalu setelah tahu fungsinya, maka praktek. Nah, lalu bagaimana cara menggunakan kata hubung yang tepat untuk sebuah kalimat sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat yang tepat dan padu. Nah, setelah tahu bagaimana cara menggunakan kata hubung yang tepat, lalu gunakan juga variasi kata hubung supaya kalimatnya tidak monoton dan kata hubungnya tidak berulang-ulang digunakan dalam sebuah kalimat gitu. Nah, kata hubung yang tepat. Nah, setelah itu baru siswa diarahkan agar mereka dapat menempatkan kata hubung yang tepat untuk sebuah kalimat gitu. Nah, hal ini dapat membantu siswa agar paham akan bacaan dan dapat menulis kalimat yang efektif serta terstruktur. Apa peran dan dampak variasi dialek dalam bahasa Indonesia terhadap pemahaman antar pembaca dari berbagai daerah? Variasi dialek dalam bahasa Indonesia memainkan peran penting terhadap pemahaman antar pembaca dari berbagai daerah. Dialek ini menggambarkan keragaman sosial, fungsi bahasa, dan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pengucapan, diksi, struktur kalimat, bagaimana sintaksisnya, kosakatanya. Nah, penggunaan dialek ini juga membawa dampak positif dan negatif. Dalam komunikasi sehari-hari, penggunaan variasi dialek ini membawa dampak positif dan negatif dalam komunikasi sehari-hari loh, serta mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Nah, dampak positifnya yaitu alat komunikasi yang lebih efektif dan mudah dipahami. Sebagai alat komunikasi yang efektif dan mudah dipahami. Lalu, dampak positif yang selanjutnya adalah meningkatkan pemahaman budaya. Bisa kita lihat bahwa ketika kita sebagai mahasiswa dari berbagai macam daerah gitu ya, berkumpul dalam satu lingkungan, maka kita tahu bahwa ini logat Sumatera berbeda dengan logat Jawa gitu, dan sebaliknya. Lalu dampak positif yang selanjutnya adalah untuk mendorong kreativitas dan menciptakan karya sastra yang lebih menarik dan informatif. Bisa kita tahu bahwa sekarang ada penggunaan bahasa idiomnya seperti bahasa gaul gitu. Di kalangan anak remaja pastinya bahasa gaul sering tidak asing gitu. Tidak asing seperti penggunaan kata jomblo gitu, tidak mempunyai pasangan gitu ya kan, jomblo. Terus bokeh, aku lagi bokeh gitu, berarti aku lagi tidak punya uang, atau aku lagi bete, aku lagi galau gitu. Aku lagi galau tuh, sebenarnya galau itu seperti mencemaskan sesuatu gitu. Lalu dampak negatifnya, kan tadi dampak positifnya nih. Nah, lalu dampak negatifnya bagaimana? Nah, dampak negatif dari variasi dialek ini bisa menghambat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu kesulitan pemahaman atau kesalahpahaman antar pihak gitu, bisa jadi menghambat interaksi antar siswa dan masyarakat, di mana masyarakat satu daerah kental akan dialek daerah tersebut, sedangkan siswa tersebut diberikan pemahaman bahasa Indonesia yang baik, maka akan terjadi kesalahpahaman. Lalu yang selanjutnya, bagaimana pilihan kata dan gaya bahasa mencerminkan budaya dalam pengarang sastra anak-anak Indonesia. Pilihan kata dan gaya bahasa dalam sastra anak-anak Indonesia mencerminkan budaya. Bisa dilihat dari penggunaan diksi, gaya bahasa, dan kejujuran dalam penulisan. Diksi atau pilihan kata digunakan untuk menciptakan suasana, karakter, dan latar dari suatu karya sastra. Nah, selain itu, gaya bahasa juga penting. Misalnya dalam penggunaan gaya bahasa majalah Bobo. Nah, itu digunakan gaya bahasa kiasan seperti metanomia dalam cerita anak majalah Bobo tersebut. Nah, sastra anak-anak Indonesia ini seharusnya mampu menghadirkan bagaimana siswa itu paham akan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut, sehingga dapat memaknai kehidupan ini
dan melalui pendekatan kepada anak-anak disesuaikan dengan kreativitas pengarang. Nah, oleh karena itu, pilihan kata dan gaya bahasa dalam sastra anak-anak Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi, akan tetapi juga sebagai cerminan dari kekayaan budaya dan kreativitas pengarang dalam menciptakan karya sastra anak-anak Indonesia. Ya tentunya pengarang juga tidak serta-merta harus memperhatikan salah satunya disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak-anak di dalam suatu daerah tersebut gitu, sehingga mereka paham akan sastra Indonesia yang baik gitu. Lalu yang selanjutnya, bandingkan penggunaan bahasa formal dan informal dalam sebuah teks dan jelaskan situasi di mana masing-masing sesuai. Penggunaan bahasa formal dan informal ini menyesuaikan situasi. Nah, dalam bahasa formal sendiri itu biasanya menggambarkan kejelasan atau keprofesionalitasan suatu situasi gitu. Nah, sementara bahasa informal menggambarkan suatu kebebasan atau hubungan yang dekat dan situasi yang santai gitu. Nah, untuk situasi penggunaannya sendiri, bahasa formal lebih kepada situasi yang resmi seperti presentasi, pidato resmi, atau profesionalitas baik itu tertulis maupun lisan, atau kebutuhan profesionalitas baik tertulis maupun lisan seperti surat bisnis, surat untuk memohon pekerjaan, dan lain sebagainya. Sedangkan bahasa informal untuk situasi yang santai, biasanya digunakan dalam berbagai percakapan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu bersama keluarga maupun teman dekat. Bisa juga melalui pesan singkat gitu. Nah, itu penggunaan bahasa informal. Lalu yang terakhir adalah bagaimana cara mengajarkan bahasa Indonesia untuk anak sekolah dasar. Nah, cara untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak-anak sekolah dasar, kita lakukan pendekatan terlebih dahulu, baik itu pendekatan komunikatif maupun fungsional. Nah, pendekatan ini mampu untuk membangun atau mengaitkan pembelajaran tersebut dengan situasi yang nyata, sehingga siswa dapat memahami dan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penggunaan metode pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran yang menarik pun mampu mendorong kreativitas dan aktivitas peserta didik. Nah, guru di sini dituntut untuk lebih kreatif dalam mengemas pembelajaran, sehingga dapat merangsang rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu yang sedang dijelaskan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, gitu. Sehingga nantinya dapat menimbulkan kreativitas peserta didik. Nah, tetapi perlu diperhatikan juga terkait tujuan pembelajaran, karakteristik siswanya bagaimana, terus pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu perlu dipertimbangkan agar kebutuhan perkembangan peserta didik terpenuhi itu, sehingga nantinya mereka dapat mengaplikasikan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.